Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok akhlak tercela dan gangguan mental. Nama saya Aurelia Cindia Maranti, NIM 204. Nama saya Olivia Sri Anggraningsih, NIM 206. Baik, selanjutnya kami akan menjelaskan tentang materi kita. Yang pertama-tama akan dijelaskan oleh Olive. Silahkan. Pertama-tama, saya di sini akan menjelaskan tentang akhlak tercela. Nah, jadi akhlak tercela atau akhlak mazmumah adalah perbuatan atau perkataan yang mungkar, serta sikap dan perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat Islam, baik itu perintah maupun larangannya, dan juga tidak sesuai dengan akal dan fitrah yang sehat. Nah, dalam pengertian luas, akhlak mazmumah atau akhlak tercela ini adalah segala bentuk akhlak yang bertentangan dengan akhlak terpuji. Akhlak tercela merupakan tingkah laku tercela yang dapat merusak keimanan seseorang dan menjatuhkan martabatnya sebagai manusia. Perilaku tercela adalah sifat yang sangat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Dalam ajaran Islam, perbuatan tersebut sangat bertentangan. Contoh dari akhlak mazmumah atau akhlak tercela yaitu syirik, sombong, iri, hasud, dan lain-lain. Selanjutnya. Nah, macam-macam perilaku akhlak tercela yaitu ada 5 macam. Yang pertama, ananiah. Ananiah ini adalah karakter alami yang ada pada diri setiap insan apabila ia diperlakukan sesuai dengan batas koridor yang ada. Namun, apabila melampaui kadarnya sehingga menjelma menjadi sebuah sikap sombong, meremehkan orang lain, menganggap orang lain itu kecil, menyepelekan pendapat orang lain, serta senantiasa berusaha untuk menguasai orang lain. Nah, yang kedua itu gadab harfiah. Gadab harfiah itu berarti pemarah, yaitu suatu keadaan atau sifat dari seseorang pada saat ia merasakan senang, pada saat ia merasakan tidak senang atau tidak merasa nyaman karena sedang menghadapi suatu hambatan atau diperlakukan tidak sepantasnya. Nah, macam perilaku tercela yang ketiga yaitu hasad. Hasad itu ketika seseorang melihat nikmat yang dimiliki saudaranya, ia berharap nikmat tersebut hilang dari saudaranya tersebut dan menjadi miliknya seorang. Nah, yang keempat adalah ghibah. Ghibah adalah istilah yang menunjukkan kepada hal yang membicarakan tentang keburukan atau aib seseorang yang tidak ada dan orang yang dibicarakan itu tidak senang serta tidak ada di tempat saat pembicaraan itu berlangsung. Yang kelima, namimah. Namimah itu sama halnya seperti adu domba, yaitu menyebarkan omongan kepada orang banyak yang berisi provokasi dan niat jahat dengan cara merekayasa omongan, menghasut, dan memprovokasikan untuk menghancurkan manusia. Udah. Nah, yang selanjutnya ada gangguan mental. Gangguan mental adalah penyimpangan perilaku dari norma-norma di masyarakat berupa pikiran, perasaan, atau tindakan ditandai adanya perasaan tidak tenang, tidak aman. Lalu, gangguan mental menurut Islam terkandung dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 10 yang artinya dalam hati mereka ada penyakit lalu ditambah Allah penyakitnya, dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta, di mana penyakit yang dibahas adalah kurangnya keyakinan terhadap Nabi Muhammad SAW sehingga menimbulkan kedengkian, iri hati, dan dendam kepada Nabi, agama, dan umat Islam. Agama erat kaitannya dengan kehidupan manusia, karena manusia memiliki unsur batin yang membuatnya tunduk pada zat gaib, di mana ketundukan ini sebagian dari faktor internal manusia dalam psikologi kepribadian berupa pribadi atau self, ataupun hati nurani. Islam mengajarkan ketakwaan dan keteladanan pada Allah dapat menjadi petunjuk. Al-Quran sebagai pedoman dapat menjadi obat jiwa dan penyakit hati yang ada dalam diri manusia atau rohani manusia. Psikoterapi yang dapat dilakukan menurut Islam dapat berupa sholat, zikir, membaca Al-Quran, puasa, haji, dan ruqyah. Lalu selanjutnya ada ciri-ciri mental tidak sehat, yaitu yang pertama perasaan tidak nyaman,
Kedua, perasaan tidak aman. Yang ketiga, kurangnya percaya diri, kurang memahami diri sendiri. Lalu yang kelima ada kurang puas dalam berhubungan sosial. Dan keenam, ketidakmatangan emosi. Dan yang ketujuh ada kepribadian terganggu. Nah, berikut ini ada referensi yang kita pakai dalam materi kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.